Ya, semangat ya pagi-pagi dulu. Untuk hari ini, materi kita akan berlangsung kurang lebih 60 menit, mulai jam 10.05 sampai sekitar jam 11.15 menit. Sedikit agak diperpendek. Selamat datang di channel saya, Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Ada persoalan ini, sebentar saya share lagi ini. Ya, sampai ya. Oke, mohon maaf jaringannya agak terputus, ini harus keluar lagi. Oke, sampai di sini ya. Oke, bisa mendengar saya semuanya? Apakah saya bisa didengar? Bisa. Ya, jadi sekali lagi ini tantangan ya bagi para mahasiswa baru. Saudara sudah harus mempersiapkan diri semester 1, 2, 3, 4 ya, sudah harus buat pilihan. Jangan mau saudara dikekang dalam kondisi yang sempit ya, di IKIP PGRI Kaltim saja, di dunia Kaltim saja ya. Dulu waktu saya jadi dosen muda ya, mengajar dengan bangganya, seolah-olah perguruan tinggi saya itu perguruan tinggi yang paling hebat gitu ya. Ketika mahasiswa mungkin tidak ada kesempatan kemana-mana. Nah, kebetulan saya dulu mahasiswa aktivis sehingga bisa kemana-mana gitu ya, sudah tahu perguruan tinggi di mana-mana ya, di UI, di UG, dan yang perguruan tinggi besar. Karena apa? Kegiatan mahasiswa itu kan menjadi bagian pengalaman. Setelah jadi dosen, penting juga, gitu ya. Pertama kali ke luar negeri, ke perguruan tinggi maju, misalnya di Asia Tenggara dulu aja lah ya, mungkin di yang paling dekat-dekat gitu ya. Di Singapura, di Malaysia, Vietnam, Thailand, dan sebagainya sekitarnya itu banyak perguruan tinggi yang hebat-hebat. Ketika kita tahu, loh, kok kayak begitu, pasti banyak hal yang didapat. Ya, banyak hal yang didapat. Karena saya akan membuka mata saya. Kalau sekarang mudah ya, saudara pencet internet mau cari perguruan tinggi mana di dunia, bisa melihat seisinya, bisa. Dulu zaman saya tidak bisa, saya harus datang melihat sendiri. Ya. Setelah Asia Tenggara, lebih luas lagi ke Asia, ya, ke negara-negara maju, Korea, Jepang, Cina, dan sebagainya. Waduh, perguruan tinggi ke Eropa, ke Australia, ke Amerika. Apa yang terjadi di sana? Baru kita ketahui, waduh, perguruan tinggi saya masih jauh tertinggal. Perguruan tinggi saya sudah maju, ada sisi yang kurang maju. Apa? Ya, terus diperbaiki. Sama dengan mahasiswa. Ketika saudara berkutat di dalam IKIP PGRI saja, ya saudara sayang dong, ada kesempatan MPK. Ya coba dipersiapkan. Nanti minta izin prodi dan sebagainya, Pak, saya mau ke UNES, ya ke Semarang. Saya akan belajar apa-apa. Nanti kan ada penawaran gitu ya di setiap perguruan tinggi. Silakan saudara terbuka.
Nah, bagaimana polanya? Ini tadi hanya menjabarkan polanya, hanya kuliah di dalam saja ya seperti ini, satu SKS selesai di perguruan tingginya sendiri, di prodinya sendiri, gitu kan? Nah, tapi kalau yang kedua ini ada kesempatan, ya, ada kesempatan satu semester dengan setara 20 SKS di prodi berbeda di perguruan tinggi yang sama. Dan yang lain ada 2 semester maksimal 40 SKS, saudara bisa mengambil prodi yang sama, perguruan tinggi berbeda, prodi berbeda di perguruan tinggi berbeda, dan beberapa pengalaman belajar di luar, belajar kerja praktek di luar perguruan tinggi. Wah, ini paling menarik. Mungkin satu semester saya mengambil di yang ini ya, kan ada 2 semester. Satu semester saya mengambil di sebuah tinggi yang mungkin prodinya sama tapi perguruan tinggi berbeda, misalnya ngambil di Jakarta, di Semarang, di Surabaya misalnya begitu ya, di Bandung misalnya. Lalu satu semester berikutnya saya tak ngambil di pertiga ya, belajar kerja praktek di luar perguruan tinggi. Waduh, siapa tahu saudara praktek di itu tempat, saudara cocok dengan tempat itu dan tempat itu melihat saudara luar biasa dan diperlukan, lulus lalu ya saudara bisa ke sana. Itu keuntungan-keuntungan, kelebihan-kelebihan yang bisa dilakukan ya. Jadi di dalam Permendikbud ini perguruan tinggi wajib memfasilitasi ya, wajib memfasilitasi. Nah, itu yang barangkali tugas perguruan tinggi ya. Nah, saya lanjutkan. Proses pembelajaran dalam MBKM merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Student, jadi berpusat pada mahasiswa. Mahasiswa, maha. Ya, siswa yang sudah cukup dewasa dan harus punya kemandiri adalah saudara sendiri. Perguruan tinggi menyiapkan tentunya. Selama 4-5 semester ada di dalam kampus, dipersiapkan ya, baik konsep teori-teori ya, sikap perilaku seorang akademisi ya, keterampilan yang relevan dengan bidang studi untuk dipersiapkan ketika saudara akan mengambil keluar. Jadi itu ada prodi-prodi yang mungkin apa PKO, PJKM, PKO mungkin ya, yang olahraga ya, mungkin itu, lalu teknik dan ekonomi barangkali bisa dikembangkan. Nah, pembelajaran dalam MBKM itu memberikan tantangan, kesempatan untuk inovasi, kreativitas, kapasitas, keberbagian, dan kebutuhan mahasiswa. Mengapa begini? Karena saudara akan terbuka matanya, terbuka pikirannya, dan terbuka yang lain ketika saudara mengenal dunia luar. Ya, setidaknya 2 semester lah saudara harus mengenal dunia luar PGRI Kaltim. Ya, ada apa di luar sana. Kalau saudara tidak begitu nanti kuper gitu ya, taunya dirinya sendiri yang paling hebat. Oh, ternyata yang namanya Nanyang University di Singapura itu, waduh, pada dekat dengan kita. Mengapa kita tidak bisa seperti itu? Ya, saya pernah di Kanazawa University Jepang. Waduh, apa yang terjadi di sana? Ya, saya pernah di sekolah SD sampai SMA di negara maju. Saya melihat, waduh, luar biasa. Itu bisa terinspirasi baik mahasiswa maupun dosennya ya. Terus terinspirasi untuk mengembangkan lembaga, menyiapkan mahasiswa. Itu yang harus dilakukan. MBKM ini sebenarnya keinginannya kekesan ya. Mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan. Dinamika, jadi situasi yang dinamis
dengan perkembangan di lapangan. Kalau mahasiswa tidak mengikuti, ya ilmunya tidak selalu update kan, ketinggalan zaman. Nah, melalui program ini tentunya tidak lain saudara dipersiapkan baik hard maupun soft skill-nya. Jadi mahasiswa tidak hanya sekedar hard skill saja, punya keterampilan-keterampilan sesuai dengan bidang studinya, tetapi saudara harus punya kemampuan berkomunikasi yang bagus, punya kemampuan kepemimpinan, kewirausahaan, punya kemampuan berkreasi, inovasi, mengembangkan seni dalam bidangnya. Waduh, soft skill itulah yang barangkali menjadi penguat ya hard skill saudara yang sudah dipersiapkan di perguruan tinggi melalui mata kuliah, lalu soft skill saudara harus imbang, gitu ya. Apa artinya kalau saudara itu punya keterampilan dan pengetahuan tetapi tidak punya komunikasi yang bagus karena tidak pernah keluar dari rumah, tidak pernah keluar dari rumahnya sendiri, sayang ya.